Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, hari ini 7 orang terdakwa kasus korupsi Asabri menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Salah satu terdakwa, Legend Purnawirawan Sony Wijaya, dituntut hukuman penjara 10 tahun. Informasi selengkapnya kita langsung terhubung dengan reporter Glory Nata dari lokasi. Glory, ya, bagaimana hasil sidang tuntutan terhadap 7 terdakwa kasus Asabri ini? Ya, Alka, hingga saat ini sidang masih terus berlangsung dengan agenda pembacaan tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum, yaitu dari Kejaksaan Agung dan juga Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap 7 orang terdakwa dalam kasus korupsi dan juga pencucian uang PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri, di mana sidang ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat dan diketahui bahwa ketujuh orang terdakwa tersebut sudah terbukti salah dan juga melakukan tindakan pidana korupsi dengan merugikan keuangan negara hingga mencapai 22,7 miliar rupiah. Selain itu juga ketujuh orang terdakwa tersebut ialah mantan Direktur PT Asabri periode 2016-2020 yakni Sony Wijaya, kemudian mantan Kepala Divisi Keuangan dan Investasi yakni Baktiar Effendi, dan juga ada Presiden PT Tradam Alam Mineral yakni Heru Hidayat, kemudian ada Adam Damiri, kemudian Haris Setianto, Lukman Purnomosidi, dan juga ada Jimmy Sutopo, di mana tadi siang pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, ini jaksa penuntut umum sudah menggelar sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa pertama yakni Sony Wijaya selaku mantan Direktur Utama PT Asabri periode 2016-2020, di mana tadi juga JPU membacakan amar tuntutan pidana terhadap terdakwa Sony Wijaya, yakni terdakwa Sony Wijaya dituntut pidana penjara selama 10 tahun, kemudian membayar uang pengganti sebesar 64,5 miliar rupiah dengan subsidi 5 tahun penjara, dan juga membayar denda 750 juta dengan subsidi 6 bulan kurungan. Selain itu, setelah terdakwa pertama Sony Wijaya, JPU melanjutkan sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kedua yakni Heru Hidayat, yakni selaku mantan Presiden PT Trada Alam Mineral, dan kami hingga saat ini masih terus menunggu amar tuntutan pidana terhadap terdakwa Heru Hidayat, dan selanjutnya setelah ini rencananya akan dibacakan sidang tuntutan terhadap terdakwa Baktiar Effendi. Sebenarnya dalam kasus PT Asabri ini ada sekitar 8 orang terdakwa total yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan juga melakukan tindak pidana korupsi. Namun untuk di hari ini, Senin 6 Desember 2021, hanya ada sekitar 7 orang terdakwa yang sudah masuk dalam tahap agenda sidang pembacaan tuntutan, sedangkan 1 orang terdakwa lainnya yakni Beni Cokro Saputro selaku mantan komisaris PT Hansen International saat ini masih dalam tahap pembacaan saksi. Alka. Baik, Glory, lalu kapan sidang lanjutan akan diagendakan? Ya, Alka, menurut informasi yang kami himpun dari pihak Kejaksaan Agung, untuk rencananya pada malam hari ini sidang akan diakhiri pada pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, namun akan dilanjutkan untuk pembacaan tuntutan terhadap 4 orang terdakwa lainnya di hari esok sekitar tanggal 7 Desember 2021 pukul 10 pagi, kemudian nanti di hari Senin 13 Desember 2021 ini akan dilaksanakan pembacaan pembelaan atau pledoi dari pihak terdakwa, kemudian nanti akan dilanjutkan pada Rabu 15 Desember ini akan dilanjutkan pembacaan replik atau tanggapan atas pledoi. Dan tadi juga jaksa penuntut umum ini menyebutkan bahwa ketujuh orang terdakwa yang sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana korupsi ini melakukan proses pengelolaan investasi dengan cara menjual saham dan juga reksadana, namun dengan menggunakan dana pengelolaan dari PT Asabri. Dan atas perbuatannya tersebut, ketujuh orang terdakwa ini terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 20 Pasal 20 maksud kami tahun 2001 tentang tindakan pidana korupsi dan juga pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Sementara demikian, Alka. Baik, terima kasih laporan Anda, Glory Nata, melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.